anak-anak TK Kristen Mahakam MCLC. Gimana ini kabarnya? Luar biasa nih. Pasti ya semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Masih diberikan kekuatan kesehatan, tubuh jasmani yang kuat, rohani yang lebih berhikmat lagi. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya karena keadaan sekarang, tapi Miss Nita percaya anak-anak masih diberi Tuhan kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Miss Nita juga harap anak-anak tetap menjaga kesehatannya ya di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan. Kalau jalan keluar kalau bisa usahakan untuk pakai masker ya. Karena keadaan kita sekarang dalam kondisi seperti ini ya. Miss harap anak-anak selalu bisa mengerti. Kalau diingatkan orang tuanya bilang suruh pakai masker nih jalan, pakailah masker sesuai apa yang orang tua mau ingatkan karena itu untuk kebaikanmu sendiri. Nah, pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Anak-anak lipat tangannya dulu, tutup matanya, keep your hand, close your eyes, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita akan satu di dalam doa. Benar ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Walaupun pada saat hari ini Tuhan, kami melalui hari-hari yang sulit karena kondisi atau keadaan Tuhan sakit penyakit yang sedang dialami ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kuasa penyertaan-Mu turun bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan setiap kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan mereka untuk hormat demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami adalah untuk tujuan yang lebih baik. Saat pagi hari ini kami mau satu di dalam doa Tuhan sebelum kami mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu berbicara Tuhan seturut dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau mau nyampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang ada Tuhan, anak-anak TK KB Mahakam Kristen ini Tuhan. Biarlah firman yang mereka dengarkan Tuhan tertanam di hati, di pikiran mereka, dapat mereka bagikan untuk sesama mereka Tuhan, juga untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Kami yakin kuasa penyertaan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini Miss Nita akan sedikit cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Miss Nita mau cerita dulu. Di sini anak-anak pernah nggak dengar nama seorang ratu? Namanya itu Isabel. Nah, ada yang pernah dengar nama Ratu Isabel dalam Alkitab? Nah, pernah dengar? Ya, pasti mungkin ada yang pernah dengar sedikit atau memang ada yang belum tahu. Nah, ternyata di dalam Alkitab itu ada dituliskan seorang ratu ya, namanya itu Isabel. Nah, Miss Nita mau menyebutkan beberapa ciri dari seorang ratu yang bernama Isabel. Isabel ini adalah anak dari siapa? Bapak Etbaal, raja orang Sidom. Kemudian ternyata Isabel ini juga adalah istri dari Raja Ahab, yaitu raja orang Samaria. Apalagi ciri-cirinya? Nah, Isabel ini adalah orang yang merencanakan kematian siapa? Iya, kematian dari Bapak Nabot orang Yezreel. Dan kemudian yang terakhir cirinya adalah Isabel ini mati karena dia sengaja dijatuhkan sehingga dia mati. Nah, tahu nggak kenapa Miss menyebutkan ciri-cirinya ini tadi? Nah, ciri-ciri Ratu Isabel ini adalah menggambarkan sosok
atau perilaku jahat dari seorang ratu yang bernama Isabel ini tadi. Nah, sini siapa ya anak-anak yang mau jadi ratu atau raja yang jahat seperti Isabel? Nah, pasti nggak mau ya kalau jadi ratu atau jadi raja itu harusnya jadi ratu yang baik, raja yang baik, ratu yang bijaksana, raja yang bijaksana, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Karena sebagai seorang pemimpin, kita itu harus memiliki hikmat, kita harus membedakan mana hal yang baik, mana hal yang jahat. Nah, tetapi Isabel ini walaupun dia sebagai ratu, dia tidak seperti itu. Dia ini tetap melakukan hal-hal yang dilarang atau dia berbuat sesuatu yang jahat yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, kita akan mulai sedikit ke arah cerita tentang Isabel, bagaimana sih mulanya dia bisa menjadi seorang atau menjadi seorang ratu, atau dia tuh menjadi seorang istri dari Raja Ahab ini. Anak-anak boleh baca di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Raja-Raja yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Nah, kemudian di dalam kitab Raja-Raja 2 ayat yang kedua pasal yang kedua ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-30 itu menjelaskan tentang bagaimana Isabel itu bisa jatuh atau sengaja dijatuhkan. Nah, kita akan mulai cerita. Nah, Ahab ini adalah anak dari siapa? Dari Omri. Nah, di usia yang ke-38 pada zaman zaman Asa, Raja Yehuda, ternyata Raja Ahab ini melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, sebelum Raja Ahab ini ada raja sebelum Raja Ahab, itu raja-raja yang sebelumnya itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Raja Ahab ini lebih parah perbuatannya, jauh tidak benar. Apa yang menjadi larangan Tuhan itu yang selalu dia lakukan. Apa yang Tuhan tidak izinkan itu selalu dia kerjakan dalam kehidupannya, sehingga membuat apa? Tuhan ini menjadi marah, Tuhan ini menjadi kesal karena perbuatan yang tidak benar ini tadi. Nah, yang lebih parah lagi ternyata apa? Ternyata Raja Ahab ini memperistri siapa tadi? Isabel, Ratu Isabel, anak dari siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, dia mengambil Isabel ini anak dari Etbaal, Raja Sidon, sebagai istrinya. Nah, sebagai istri ini harusnya apa yang dilakukan Isabel? Isabel bukannya mengingatkan Raja Ahab, tetapi dia ini yang malah mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini sudah dia tidak menyembah Tuhan, dia menyembah apa? Dia menyembah Baal, dia menjadikan Baal itu Tuhan. Nah, anak-anak tahu nggak Baal itu apa? Baal itu adalah Allah lain. Nah, itu bisa berupa patung untuk penyembahan. Nah, mereka itu menyembah hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang dilarang Tuhan. Sedangkan yang harus kita sembah itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan namanya. Tetapi yang mereka lakukan adalah tidak begitu. Mereka malah menyembah Baal. Nah, begitulah yang mereka lakukan selanjutnya. Mereka tidak mengizinkan orang-orang di seputar atau daerah itu menyembah Tuhan. Nah, tapi Tuhan mengirimkan satu orang yang luar biasa. Tuhan pakai itu siapa tadi? Namanya Nabot. Nah, Nabot ini tetap melakukan hal berpuasa seperti apa? Seperti yang biasa dia lakukan dalam kehidupannya, karena dia adalah orang yang selalu percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup, bukan Allah dari Isabel dan Raja Ahab ini. Nah, kemudian pada suatu waktu berjalanlah Raja Ahab ini, berputarlah dia di seputar istana. Dia melihat ada kebun anggur Nabot di situ. Wow, ternyata kebun anggurnya Bapak Nabot ini tadi
apa ya di situ kebun anggurnya itu sangat subur sekali. Nah, disitulah Ahab mulailah kejadiannya tidak baik ini hampir terjadi. Nah, di situ Raja Ahab meminta kepada Bapak Nabot, katanya Nabot dia mau sekali kebun anggur itu karena dekat dengan tempat tinggalnya. Dia ingin menukarkan dengan kebun sayurnya dia yang lebih luas lagi kepada Bapak Nabot. Atau mungkin Bapak Nabot ini menginginkan beberapa uang untuk ditukarkan dengan kebun menginginkan uang untuk ditukarkan dengan kebunnya, tetapi Bapak Nabot ini menolak dengan halus apa yang diminta oleh Raja Ahab ini. Katanya dia mohon maaf kalau dia tidak bisa memberikan kebunnya ini karena kebunnya ini adalah warisan dari nenek moyangnya dia. Wah, ternyata kesal nih Raja Ahab ini setelah mendengar perkataan dari Bapak Nabot. Pulanglah dia dengan hati yang kesal. Datanglah istrinya si Ratu Isabel ini. Dia mengatakan dia memerintahkan Raja Ahab ini untuk makan. Nah, Raja Ahab berkata dia tidak bisa makan karena dia lagi kesal. Dia sangat-sangat menginginkan kebun anggur yang dimiliki oleh Bapak Nabot ini tadi. Dia ingin sekali. Nah, tiba-tiba Ratu Isabel ini berkata, kamu tenanglah, katanya. Nanti akan aku berikan kebun anggur itu untuk kamu. Entah gimana caranya si Ratu Isabel ini melakukan hal itu. Ternyata dia punya pikiran yang licik, pikiran yang sangat jahat. Wah, dia mulai merencanakan. Nah, ada nggak ini Miss? Ayatnya ada dijelaskan di dalam kitab Raja-Raja. Ya, dijelaskan dalam kitab Raja-Raja 1 pasal yang ke-21 di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Nah, kita akan bacakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam surat itu dituliskannya demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang bersila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempar dia dengan batu sampai mati. Nah, luar biasa sekali ya rencana Ratu Isabel nih kepada Bapak Nabot. Dia merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada Bapak Nabot. Nah, ternyata apa yang direncanakan itu berhasil. Nah, Bapak Nabot ini dilempar keluar dari tempat beribadah itu hingga dia mati dan mereka merebut kebun anggur itu untuk menjadi milik mereka. Benar gak sih perbuatan Ratu Isabel ini? Nah, perbuatan Ratu Isabel ini tidak baik. Nah, tetapi Tuhan itu adil dan baik. Apa yang dilakukan Ratu Isabel dibalaskan Tuhan. Nah, Ratu Isabel itu dibuang dari jendelanya karena dia itu ketahuan wajahnya bermuka dua, bilang orang sekarang. Tidak benar apa yang dilakukan itu. Dibuanglah, dilemparkan dari jendela, jatuhlah dia hingga dia meninggal. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Miss mau ajarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan pernah kamu mereka-rekakan yang tidak baik untuk kehidupan orang lain. Jangan pernah kamu melakukan perbuatan yang tidak benar untuk kehidupan orang lain. Nah, Miss akan bacakan kembali sebagai pengingat ya untuk anak-anak apa sih yang dilakukan oleh Ratu Isabel itu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai ke 10. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, mematraikannya dengan materai raja. Wah, kalau namanya materai raja itu tidak bisa diganggu gugat ya. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Di ayat yang ke-9 dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian di ayat yang ke-10 suruh jugalah 2 orang bersila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparlah dia dengan batu sampai dia mati. Begitulah yang dilakukan oleh Isabel, yang merancang-rancangkan yang tidak baik, dan Allah juga melakukan hal yang sama kepada dia. Karena perbuatan tidak benar itu akan menerima balasan juga daripada Allah. Nah,
begitulah yang Isabel lakukan. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, pergunakanlah hidupmu dengan baik dan benar. Jangan pernah kamu mereka-rekakan yang baik untuk kehidupan orang lain, kehidupan teman-temanmu. Jangan pernah kamu sengaja berbuat yang tidak benar. Mungkin kamu tidak suka, tapi tidak benar jika kamu merancangkan sesuatu yang tidak baik. Temanmu tidak melakukan perbuatan itu, kamu bilang atau kamu sampaikan, miss dia pukul saya, padahal nggak ada. Nah, temanmu dimarahin, hatimu senang, itu tidak baik. Itu adalah perbuatan yang tidak benar. Tuhan tidak akan pernah suka dengan perbuatan yang seperti itu. Ingat, anak-anak Tuhan, hiduplah sejalan dan seturut kehendak Tuhan. Jangan pernah kamu melenceng dari ajaran Tuhan, karena Tuhan mau anak-anak ini nanti ketika dewasa hidup dengan benar, hidup dengan baik. Nah, Tuhan mau pakai kita lebih lagi dalam kehidupan kita. Seperti tadi contohnya satu cerita tadi tentang Yusuf. Yusuf walaupun dia dibenci, dia tetap melakukan perbuatan baik dan dia tidak mereka-rekakan yang jahat untuk saudara-saudaranya walaupun dia dibenci. Nah, begitu juga yang Miss mau anak-anak lakukan. Jangan lakukan seperti yang Ratu Isabel perbuat, karena apa yang Ratu Isabel perbuat itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Jauhkan dirimu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kamu gak perlu nih ikut campur urusan atau orang lain. Mungkin kamu lihat adikmu diganggu, terus kamu datang-datang pukul deh teman adikmu karena gak suka balas. Nah, itu tidak baik. Soalnya kamu mengingat, oh tidak boleh seperti itu. Kalau bermain, berkawan itu harus dengan baik-baik. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa Miss Nita bagikan. Miss Nita mau anak-anak bisa menjadi orang yang lebih taat, orang yang lebih baik dalam kehidupan, agar kedepannya bisa mengiringi Tuhan untuk lebih lagi. Nah, kita akan tutup di dalam doa karena kita sudah mendengarkan cerita tentang Ratu Isabel. Ingat, jangan melakukan perbuatan yang sama seperti Ratu Isabel. Semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya. Kembali ya Bapa, kami datang dan mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tanamkan Tuhan sikap yang baik Tuhan, sikap ikhlas, tulus hati Tuhan. Jauhkan dari amarah, perbuatan jahat. Jangan biarkan Tuhan anak-anak-Mu mereka-rekakan yang jahat untuk kehidupan orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang benar-benar dan jujur Tuhan di mata-Mu, menyenangkan Tuhan untuk demi hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi, pakai tubuh mereka, pakai segala yang ada dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka bisa menjadi orang lebih baik lagi Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah ia berkata-kata seturut dan kehendak nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami telah mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Sampai jumpa lagi ya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Kalau jalan anak-anak jangan lupa ya pakai maskernya atau punya face shield, itu boleh digunain untuk kita jaga-jaga ya. Sampai jumpa.